Mantap, jos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kali ini saya sesuai janji yang saya tunjukkan kemarin ya. Di belakang pulau itu yang kemarin saya scan kosong blong, juga ada pulau lagi guys. Dan saya baru pertama kali kesini, pengen lihat penampakannya. Mantap jos sekali. Itu ada di belakang Anda. Wow. Ya jos sekali. Ya seperti itu. Kita lihat aja ya, dapatnya apa saja. Ini kenapa saya pakai kacamata seperti ini? Silo sekali guys. Walah, saya tadi habis nyekan di tempat lain, dan ini sore-sore langsung ke sini, walaupun agak jauh lumayan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kamera depan. Oke, ini peralatan sudah siap ya. Kita biasa ritual yang kita lakukan dalam sebelum scanning, kita harus ground balance dulu supaya sinyal ini mampu meredus atau mengeliminasi sinyal-sinyal mineral sehingga tidak terlalu berisik ya. Kita ground balance lagi, kemungkinan tadi salah pencet apa ya. Oh, sudah benar. Seperti itu. Coba saya cek mineralnya. Oke. Berarti sensitivitasnya kita akan naikkan ya. Ini depannya guys. Seperti itu, depannya mantap jos sekali. Ini jalannya ada di situ ya. Ntar kayak saya scanning sini dulu. Itu bunyi mineral. Di sekitar sini bersih guys. Walaupun ini sawah, ini enggak pakai pupuk kandang apa ya, jadi terlalu bersih. Berbeda dengan ada yang bunyi guys. Waduh, ini di ID 21. Biasanya foil, terutama keras kayak gitu suaranya. Tapi kita cek dulu ya, ini sawah, ini belum ditanamin kayaknya, jadi saya bisa leluasa untuk menggali di sini. Kalau sebelah sana itu udah ditanamin kacang hijau, jadi saya nggak mau gali. ID-nya rubah lagi. Apa ya? Ada di sini, guys. Wah, hilang. Ada di sini. Oh, biasa. Anda menemukan sebuah aluminium foil. Wow. Oke, kita masukkan lagi dan tanam lagi biar sesuai sedia kali ya. Jadi saya tidak salah nebak ya, ID-nya jelas di foil. Tapi kalau tempat agak bersih, kita harus sangat teliti. Siapa tahu itu juga yang lain ya. Jadi patokan ID itu tidak menjadi patokan. Oh, ada yang bunyi lagi guys. ID 4. Tapi kalau loncat ya, loncatnya ke 45 ke 18. Ini aneh, biasanya besi karatan biasanya. Oh, loncatnya ke 13 juga ya. Coba kita gali. Telah guys, tanahnya udah mulai mengering. Ini tanah kayak gini makin kering makin susah. ID paku tapi loncat. Biasanya kalau kayak gini logam apa, besi-besi karatan. Oke, mungkin udah keluar. Belum ya. Mantap jos sekali.
Di sini masih bunyi. Oh, di sini juga bunyi, ID-nya rubah lagi. Ada 2 bunyi berarti. Nanti saya tak ground balan dulu. Oh, ini kita lihat dulu yang di sini ya. Bisa juga ini bunyi mineral karena tidak ada titik poin bunyinya. Seperti itu, kita bagi 2 dulu. Siapa tahu di sini sudah. Nah, ini bunyi mineral guys. Kita berarti harus di ground balan dulu kalau kayak gitu. Mineral sini berbeda dengan yang sana tadi, ground balan pertama ya. Oh iya, ada penurunan. Oke, ini masih di sini guys. Gak ada ya. Nah, ini sudah jelas barang di sini. Tapi ini barang dalam keadaan di tanah apa? Lungka. Di sini ya. Apa nih? Oh, ternyata ya seperti ini. Saya nggak menduga ada semacam seperti ini di sawah ini ya. Wow, luar biasa sekali. Ini terpendam entah berapa ratus tahun. Yang jelas ini terpendam dan jelas kena air kalau musim hujan ya. Saya mendapatkan gada lagi. Ntar saya akan teliti ya dengan mata jarak. Seperti ini gadanya modelnya guys. Dan anehnya, ada anehnya. Semua gada yang saya temukan itu nggak pernah bermotif sama. Seperti itu, motifnya selalu berbeda-beda. Ini ada yang beda lagi. Bedanya di mana? Ya, yang biasa saya temukan itu motifnya segitiga. Ini malah kayak pagar raja. Nah, gelangnya ini kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 gelang guys yang di bawah ini, dan ini 1 gelang. Nah, dan depannya seperti peluru. Mantap jauh sekali. Inilah yang namanya goto besi kuning. Goto besi kuning itu ada yang berjamur dan ada yang enggak. Ini golongan yang enggak berarti guys. Jadi ini bukan terbuat dari kuningan ya guys. Jadi tercampur dari bahan kuningan, bahan perak kadang, perunggu, dan bahan-bahan yang lain yang kita tidak tahu empu dulu itu membuatnya seperti apa. Seperti itu, ini adalah goto besi kuning dengan motif seperti ini guys. Saya baru kali ini juga nemu motif kayak gini. Biasanya motifnya itu segitiga ya, ini beda lagi. Motif pagar kalau saya nyebutnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini tadi masih ada yang bunyi, entah itu mineral atau apa. Saya akan cek dalam LCD saya. Waduh guys, saya sendiri pusing ini bunyi apa. Oke, entah itu mineral apa. Bunyi lagi di sini guys. Waduh, apa ya, penasaran. Mbak Sanu ini tunggal ya. Kadang juga nemu kayak gini kembar guys. Oke, kita ketuk aja ya, penasaran ini. Masalahnya tadi ID-nya sempat besi. Ya seperti itu, walaupun ID besi kayak gini, ID-nya besi guys waktu dalam tanah. Coba lihat, saya jadi penasaran itu. Anda lihat sendiri. Nah, ID-nya ngacak walaupun di udara. Itulah keistimewaannya sebuah jembatan kuno ya. Kadang tidak teridentifikasi atau teridentifikasi sebagai ID sampah seperti ID besi. Seperti itu. Ini tadi di dalam tanah besi cuman loncat. Kalau di atas di udara harusnya presisi ID-nya juga loncat-loncat guys. Jadi tidak teridentifikasi dengan satu logam saja ini berarti. Oke, kita masuk atas. Ini masih ada lagi bunyinya. Kita lanjut ya. Sudah terangkat ya guys. Ini berada di permukaan. Nah, ini apakah gerangan atau yang sama?
jodohnya tadi katanya. Wow, semoga saja sama ya guys. Ini dapatnya kayak gini guys. Walah, ini adalah foil lagi. Oke, kita tutup ya. Ini lubangnya saya tutup lagi agar seperti sedia kala. Kita lanjut. Ini ada bunyi besi di balik lokasi tadi ya. Saya sudah di baliknya, ini muter-muter. Oh, ternyata apa guys? Beneran. Tak kira kuning ngelup emas. Ini kuning. Apa ini gold? Bukan guys, ini sebuah kaleng. Ternyata kaleng rondak apa ya? Ini semacam kaleng obat kuat. Obat kuat. Obat itu. Nah, ini obat hama. Ya, seperti itu kita tanam lagi lah. Petani juga membuang, masa saya yang buangin. Oke, kita lanjut. Guys, Anda tahu ini apa? Ternyata ada bekas pohon sangat besar sekali guys. Ini besar banget. Wah, ini lihat, alat metal detektor saya ini nggak ada apa-apanya dibanding lebarnya ini yang belum full, karena ini udah menjadi tunggak. Tahu tunggak, entah bekas jatuh rubuh. Wow, lokasi ini apa ya, mantap sekali nih. Dan juga ada pohon serut nih. Wah, para penggemar bonsai ini senang sekali ada pohon serut yang udah jadi. Tinggal dikeduk aja, nggak perlu motong-motong, itu bekas dipotong orang ujungnya itu. Ini ada apa, ini pohon gede banget di sebelah sini. Berarti dulunya ini pohonnya gede banget guys. Oke, kita lanjut. Saya coba deteksi pohonnya ya, siapa tahu ada jimat tertanam sejak kecil. Sejak pohon kecil ini kecil maksudnya, atau pedang. Kan ada cerita kayak gitu guys. Iya, nemukan dengan metal detektor ya. Cerita ini ada teman cerita ya, ada yang pernah kejadian ya. Di dalam pohon itu terseken pohon bekas, pohon besar. Kalau nggak salah di daerah timur, itu Indonesia bagian timur. Dan ternyata apa? Itu helm tentara Jepang. Mungkin ketika perang ditembak, blung, mati ya. Terus semantel, nang semak-semak. Ketika pohon itu masih kecil dan sekarang pohon itu sudah besar. Nah, mungkin helm tentara Jepang guys, pernah kejadian kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tidak di dalam pohon, tapi karena pohon itu sudah terlalu besar, jadi di sela-selanya itu belah tengah seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Itu sudah ditanemin, jadi saya nggak berani ya untuk nyeken. Ditanamin kacang hijau sehingga saya harus naik guys. Ini saya penasaran apa sih ada di sini. Waduh, malah kayak banyak banget sampah loh. Udah, apa penasaran? Kalau ya di melengking kayak gini, saya yakin ini sebuah foil. Yakin sekali guys, beneran. Wow, ada keong. Nah, biasa guys. Ini adalah penambah energi seluruh dunia. Walah, foil Koko Bima kita buang. Nah, itu kan. Sama di ID 23. Gila kan, mantap sekali. Wow, tempatnya kayak gini guys, rimbunnya sekali guys. Apa sih sebenarnya ini ya? Saya harus sambil nyeken, sambil waspada, karena lokasinya ini benar-benar rimbun. Cuman ini kayak barusan dibikin jalan, mungkin oleh warga setempat atau yang punya lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan nyeken ya di bawah ini. Yakin foil guys, nggak usah dikeduk, percaya saya saja. Beneran foil. Dan Anda harus hati-hati. Ini pohon besar sekali, isinya duri. Nah itu, ini duri kayak gini kuat loh ya guys. Saya sering kecocok duri ini, tembus ini sendal saya, walaupun tajam. Oke, kita lanjut ke sini. Ini modelnya kayak gini.
Nah, ngeri lagi ini kayak gini. Seperti itu. Ini adalah pohon duri, full pohon duri di sini. Anda harus hati-hati. Dan pohon duri kayak gini gatal sekali ya. Itu. Ya, oke, lanjut. Ntar ada ID kita. Nah, itu udah pada temancep. Ini ada ID foil. Saya ingin pastikan aja dulu lah. Takut kayak tadi salah. Ya, ini pohon duri semua ini. Nah, ini kalau Anda nggak pakai sendal, walah habis kaki Anda. Pakai sendal aja sering tembus, cuman durinya ini pendek, nggak seperti pohon yang di atasnya. Ini ID-nya sebenarnya foil, guys. Cuman saya harus teliti seperti tadi, ID paku tapi loncat-loncat, ternyata sebuah jimatan ya. Wow. Wah, ini ya. Ini durinya yang nggak nguatin. Ini duri semua ya. Ntar tak deketin aja biar enak. Waduh, mantep lagi. Nih, kalau mantep di tangan seger banget guys rasanya guys. Pating cercep. Waduh, belum kelihatan sih guys lokasinya loh. Apa sih ya? Wow, ini guys sesuai prediksi saya ini adalah sebuah foil. Oke, kita buang aja ya. Kita lanjut lagi. Ya beginilah kalau nyeken di tempat yang jarang dijamah manusia ya. Ini duri semua, ini duri paling jelek saya bilang. Seperti itu karena apa? Durinya kecil-kecil tapi tajam banget. Nempel satu, nempel semua. Nih saya lewat di jalan tikus saja. Penasaran ya, kayak kemarin sebenarnya lokasinya guys, nggak ada apa-apanya. Tapi saya nemukan, nah tadi nemukan di awal itu ya, nemukan yang namanya goto besi kuning. Anda sebenarnya pengen tahu nggak sih goto besi kuning itu apa? Oke, sambil nyeken saya sambil ngobrol ya biar jangan suntuk dan jangan. Saya nemukan tanaman yang biasa saya ceritakan guys. Ini tanaman obat. Karena saya sejatinya punya asam lambung karena sering telat makan ya. Ini saya makan langsung. Rasanya manis. Dan ini akan mengobati Anda dari asam lambung guys. Seperti ini ada contohnya sekaligus tak makan ya. Mangsi-mangsian kalau saya bilang. Rasanya manis, semu, sepet. Biasa kayak gini kalau sedang musim kemarau itu rebutan sama burung guys, dan juga sama semut. Kita lanjut ya. Manisnya ada yang manis banget ternyata. Itu banyak sekali, nanti saya ambil ya buat dimakan di rumah. Seperti ini. Wah, mau cerita saya malah lupa. Udah dapet ini. Udah dapet penemuan enak guys. Oke. Kita cerita tentang gada. Gada itu sejatinya merupakan jimatan orang zaman dahulu. Jadi sejak dia dibikin di empunya, dia sudah menjadi jimatan atau ageman apa ya. Ada sudung celeng guys di sini guys. Tapi lokasi ini bukan lokasi babi hutan, jadi aman. Kalau lokasi babi hutan ini udah pasti sudung celeng namanya, itu namanya. Buat beranak pinak babi hutan itu, sarang babi hutan. Jadi sejak dibuat itu difungsikan sebagai jimatan. Dan yang jelas lokasi kalau ditemukan kayak gitu
apalagi di daratan itu merupakan lokasi kuno. Saya sudah yakin ini adalah lokasi kuno, guys. Entah itu apa, saya nggak tahu. Sudah ada bukti penemuannya ya, walaupun nggak di situ, di sekitaran situ nggak masalah. Yang jelas ini lokasi kuno seperti itu. Ini jalannya saya susah, pengen tembus ke atas sebenarnya. Sebenarnya apa? Oke, kita lanjut, nanti tak potong dulu karena takut kelamaan. Saya harus menerobos sebuah semak yang sangat mengerikan sekali ini ya. Wow, ini semak belukar tanpa ada jalan. Ya kayak gini guys, kegiatan seorang hunter ya. Hunter yang rame-rame ya. Kalau rame sih nggak masalah, kalau sendirian guys. Iya, karena saya nggak pernah bareng-bareng ya. Jarang sekali. Ini mineralnya sangat tinggi, ini harus ground balance lagi. Di lokasi ini kelihatannya sangat bersih karena Anda lihat sendiri semak belukarnya tinggi banget, melebihi saya tingginya. Saya berada di sini nih, ada orang jarak 10 meter aja nggak tahu kalau saya nggak bicara. Dan 10 meter kan nggak begitu jauh karena lokasinya benar-benar semak tinggi banget ini. Demi Anda agar pemirsa bisa berpetualang dengan real ya di hutannya. Waduh, depan ada pohon ri lagi. Males banget kalau saya nemu pohon ri kayak gitu. Biarpun kecil-kecil perih banget guys kalau kena ri itu guys, namanya guys ri apa nggak tahu saya, karena banyak sekali durinya, begitu kena serp mancep kabeh, digeret nempel kabeh. Budal badil apa kayaknya kan metus kang iki weh mandel mbok yang melebung sungsrep. Ada apa guys di sini guys. Nih pohon ri kayak gini paling mantap semua itu di kaki saya. Ini pohon duri ya, pohon duri yang paling menyakitkan karena tidak sulit banget dihindarin karena modelnya kayak gini ya, menyebar pohonnya panjang. Ini semua yang saya injak pohon duri dan saya harus hati-hati. Ada kayu kering. Ini saya yang rasa penasaran saya dan Anda semua pasti ya, itu adalah lokasi pohon kepuh. Apa ya setiap pohon kepuh itu ada kayak gitu? Yang jelas itu pohon kepuh besar. Saya menduga itu iya seperti yang saya bicarakan, cuman belum ada bukti ya. Kita telusuri bersama. Ini di sini ada auranya guys, seperti itu. Ntar kita potong dulu lah, ini medannya susah banget. Ini kenapa saya berani masuk ke sini, karena lokasi ini lebih cerah dari yang kemarin. Maksudnya gimana ya, ini hanya sebuah semak, bukan semak yang seperti pohon itu. Di sini ada pohon kepuh. Wah, berlubang, itu sebenarnya gede banget, tapi di kamera saya terlihat kecil karena mode kameranya tak bikin wide ya, jadi tampilannya lebih luas tapi lebih jauh kelihatannya. Jadi saya berani nih. Bismillah. Apa sebenarnya, penasaran saya. Seperti yang saya duga, di sini merupakan tempat kuno guys. Ya seperti itu ya, jadi dugaan saya dari kejauhan benar, karena lokasi ini ada pohon kepuh besar. Lokasinya biasanya membukit, di ujung bukit ada apa, kalau Anda yang sering nonton video saya itu pasti paham. Oke, berarti saya akan turun aja ya. Ini lokasinya saya udah ada di ujungnya ternyata. Tadi saya salah jalan. Nah, ini ngusuk-ngusuk sampai situ. Medan banget, Bok. Joseph full. Wah, ini saya tangannya bodal badil, kakinya bodal badil. Buset, ada apa? Pengen tahu. Tapi saya ngasih tahu ya.
Nah seperti itu ya. Saya nggak tahu ini siapa, dari mana. Assalamualaikum ya ahli kubur. Permisi mbah, saya mboten niatu pripun-pripun, cuman penasaran dengan lokasi ini. Nggih, seperti itu. Seperti ini. Di depannya itu ada pohon jati kembar. Itu bekas pohon jati satu tumbuh dan ditebang. Seperti itu ya. Dan ditebang terus tumbuh lagi menjadi kembar 1, 2, 3, 4, menjadi 4 dalam satu pohon. Keren sekali. Dan untuk ini nggak tahu lah, saya jelasnya ini nggak tahu. Nisannya juga dari batu, biasanya model lama, tapi aura yang saya rasakan itu ada di situ guys. Beneran auranya kuat sekali. Nggak tahu dalam tumbuhan rumput seperti ini dalamnya apa. Saya akan nyakain lagi. Mungkin video ini akan terlalu panjang. Oke, kita akan turun langsung saja. Ya, ini barusan saya yang gali dapat logam kayak gini guys. Ini berupa aluminium. Ini apa saya nggak tahu ya. Ini kayak selongsong peluru, tapi nggak mungkin selongsong peluru terbuat dari aluminium. Jadi simpulkan sendiri aja. Oke, karena ini udah nggak beraturan, saya kembalikan lagi ke tempatnya ya. Saya berada di sekitarnya. Kalau ada makam saya nggak berani nyakain di makam guys, karena itu ya suatu ketabuhan ya. Dan saya menyarankan bunyi foil lagi guys. Pasti foil itu udah jelas, jadi nggak perlu penasaran. Jadi saya mewanti-wanti ya kepada para pemuda atau metal detektor yang masih baru, itu jangan sekali-kali Anda menyekain makam, karena makam nggak ada apa-apanya guys. Iya, yang namanya perolehan benda kuno itu berada di sekitaran. Yang jelas makam kuno atau semacam makam-makam kerajaan itu hanya sebagai tolak ukur di mana orang dulu itu dikebumikan, bukan sebagai tempat harta karun. Itu salah. Saya ngomong ini untuk para hunter pemula ya, sehingga tidak menjadikan perusak atau gimana-gimana. Anda itu sifatnya ngerongsok. Jadi kalau ngerongsok pun Anda harus tahu adab. Seperti itu, tidak sembarangan. Kalau sifat derma, maksudnya pengen tahu itu apa, jelajah apa dan gimana, itu nggak masalah. Jadi saya jelaskan lagi, kalau persinggahan zaman dulu atau makam zaman dulu itu sebagai tanda bahwa tidak jauh dari situ itu ada pemukiman, seperti itu kan, itu yang jelasnya. Dan pemukiman itu yang memungkinkan Anda bisa mendapatkan harta karun, yaitu berupa relik-relik kuno. Apa itu relik kuno? Relik kuno adalah peninggalan masa lalu, peninggalan masa lalu yang berupa benda-benda berharga atau terbuat apa saja yang berharga. Bisa dari keramik, bisa dari logam ya, karena menggunakan metal detektor itu temuannya ya yang berhubungan dengan logam seperti itu. Jadi jangan dia salah artikan itu makam terus ada harta karunnya, itu sangat bodoh sekali. Dan itu akan merusak citra para rongsok elit kayak saya. Ya, para metal detektoris semua. Saya nyakainya ya di sampingnya lah. Udah jelas tahu di atas ada kayak gitu ya nggak berani. Seperti itu. Jadi tak kasih tahu, mencari tempat kuno itu nomor 1. Kalau bingung mencari, yang dicari itu adalah yaitu kalau rumah kuno kan udah nggak kelihatan. Udah saya kasih tahu dari tadi, rumah kuno kan nggak kelihatan. Nah, yang masih kelihatan biasanya kan makam-makamnya. Kenapa itu seperti itu? Ya kayak gitu. Sekitarnya pasti ada rumah, bekas rumah. Nah, ciri-ciri bekas rumah kayak gimana? Ketika Anda di tengah hutan atau menemukan makam kuno, Anda muter di sekitarnya sekitar 100 meter, bahkan lebih, bahkan sampai 1 km, itu harus menjelajah semua. Itu pohon kepuhnya guys di atas. Energi terkuat di sini guys, bukan yang di pohon jati itu. Nggak tahu ini apa, bawahnya apa nggak tahu. Jadi muter cari yang banyak pecahan genteng, gerabah dan keramik. Nah, di tengah hutan kok ada pecahan genteng, banyak gerabah atau nemu bata-bata besar, bahkan keramik. Nah, di situ lokasi potensial. Tak kasih tahu seperti itu. Jadi Anda bukan menjadi hunter-hunter yang konyol ya.
Oke. Anda sudah tidak penasaran lagi kan atasnya itu apa? Ini sebuah gundukan pulau di tengah sawah. Yang jelas ya seperti itu. Saya telah menemukannya malah di sawahnya ya. Saya udah puterin semua ini sawah ini, puterin semua tadi. Ya, kita masuk lagi ke atas. Dan Anda sudah tidak penasaran lagi. Sesuai dugaan saya, yang ada pohon kepuhnya besar di tengah hutan, bahkan di tengah sawah, di apa itu adalah sebuah makam kuno. Yang makam kuno yang ada makamnya ada nisannya di sana, tapi energinya di sini. Nggak tahu ini apa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.